koma geus siap. Langsung masuk barisan kawan-kawan, Selamat datang buat kawan-kawan dari SPMI dan juga kawan-kawan dari SPM. Coba dikasih jalan dulu untuk bola diatur agar mohon. Cepet kawan-kawan kita lakukan. Urusannya sama gue di pengertian deh. Benar. Belajar sama mereka tuh. Mobil nama gua. Suara aneh. Ya ulah. Mengeluarkan minimal 100 orang. Dia bisa betul. SPM berdiri. Sebentar. Tahan dulu. Tolong, Bapak polisi dan juga kawanan lainnya untuk memfasilitasi kita. Tolong rekan-rekan.
Tenang, tahan, tetap teman-teman satu komando. Nanti kalau tidak ada etikat baik dari pihak perusahaan, apa boleh buat. Kalau Pak Polisi, Jangan memaksa kami. Silakan. Silakan. Buka. Biarkan mobil komando. Terima kasih untuk bapak-bapak security, untuk penggunanya, terima kasih. Semua akan cepat ceder pada waktunya. Nabati, kami ke sana. Tunggu kami di sana. Dan cepat keluar. Jangan hanya menitip nasib. Satu hal yang ku ingin dalam hidup ini, melupakan yang lain. Belum. Bapak RT, tolong berikan perwakilannya buat bergabung bersama kita di aliansi buruh Majalengka. Jangan sampai kita tinggal mobil komando berada di masa aksinya silakan dulu. Kurang. Keluarin semua. Keluarin anggota BPMI, keluar semua. Laskar. Silakan. Ayo yang lain turun itu. Masuk. Yang sudah menunggu di PG Pabrik Gula, kasih jalan.
meninggalnya keadilan bagi buruh di Kabupaten Majalengka. Mari kita berduka cita kawan-kawan. Dengan naik 18.000 itu sama saja menampar kita kawan-kawan. Jelas-jelas kita ditampar. Dengan gaji kita yang sekarang 2.900.000 asal kawan-kawan ketahui, itu hanya cukup untuk hidup kita 10 hari. Kesananya mungkin ada yang open BO, ada yang pinjam ke koperasi, ada yang ke Bank Emon. Terus saya tekankan di sini kawan-kawan, konteks kesejahteraannya sebelah mana? Yang sejahtera siapa? Yang sejahtera itu pemerintah, pengusaha, dan koperasi. Buruhna sangsara. Isi wae. Apa mau berjuang? Siap berjuang. Ingat kawan-kawan, saya tekankan kembali, ini suatu pukulan yang sangat keras bagi kita. Saya merasa kecewa kawan-kawan sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya begitu besar masa kita ini kurang maksimal. Masih ada yang menerima dengan kenaikan di angka 18.000, yaitu dengan cara mereka masih bisa tetap bekerja di sana. Jadi kawan-kawan, saya tekankan sekali lagi karena sudah banyak sekali penyampaian di sini. Saya ingatkan, saya tekankan sekali lagi kawan-kawan, selama tuntutan kita di sini sebagai anakmu, atau kita semua anak-anakmu ini, Atau semua kita anak-anakmu ini yang masuk ke dalam takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. tolong kawan-kawan yang di depan maju satu langkah kawan-kawan. Maju. Semua ikut. Lihat kami Pak, lihat kami di sini bukan atas dasar apa-apa. Kami di sini atas dasar kepentingan dan dalam bentuk penjajahan. Lawan! Lawan! Jangan biarkan kami terluka Bapak. Tahan dulu. Kawan-kawan tetap satu komando kawan-kawan. Kawan-kawan garda meta, kawan-kawan korlap. Hati-hati Pak, jangan terprovokasi. Kawan-kawan, jangan terprovokasi. Tetap satu komando kawan-kawan. Hei, Mas Arsi, tetap satu komando dengan kita Mas Arsi. Dengan rasa hormat, kami sampaikan sekali lagi, sebelum kami Digimogom, lanjut. Untuk jam kawin. Jakarta ini tidak layak. Betul. Berapa harga-harga di sini? Silakan samakan dengan harga di Karawang sana. Semua harga sama. Tapi kenapa upahnya lebih murah? Itulah pertanyaannya. Tapi teman-teman harus ketahui, kenaikan upah hari ini diatur oleh PP 36 dan itu menyatakan ketika Bupati 2 merekomendasikan upah di luar daripada PP 36, beliau terancam dipecat teman-teman. Jadi kita lihat apakah Bupati lebih menyayangi bekerja, lebih menyayangi apa lebih menyayangi jabatannya. Itu pertanyaannya. Ketika Bupati menaikkan upah di atas PP 6, mereka atau beliau lah kalau tidak diskor sehingga dipecat. Maka ini ada intervensi dari pemerintah pusat, harus teman-teman ketahui. Ketika kebijakan upah sudah ditentukan di pusat hari ini, maka itu kita Aliansi Buruh Majalengka hadir di sini untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat dengan tetap menyuarakan
tolak undang-undang Omnibus Law dan turunannya. Tidak teman-teman. Ketika PP 36 tetap dipakai, upah di Majalengka hanya naik 18.000. Apa itu cukup? Tidak. 1 tahun kita Pak menunggu. 1 tahun menunggu penambahan upah hanya 18.000. Miris kita Pak. Apalagi Majalengka menjadi bagian upah terendah. Betul sekali. Ketika Karawang 5 juta. Harga makanan di Majalengka sama Karawang sama. Sebelah mana keadilannya? Inilah saatnya pemerintah Kabupaten Majalengka membuktikan bahwa beliau lebih menyayangi masyarakatnya lebih dari apapun. Kita buktikan, kita tanya itu, kita tuntut. Ketika nanti ada perwakilan ke dalam, tetap harus memakai 36, tidak akan lebih. Itu dipastikan, karena ketika melanggar PP 36 bupati terancam dipecat teman-teman. Jadi kita pastikan ketika bupati merekomendasikan upahnya ke gubernur sesuai PP 36, bupati sudah tidak sayang lagi sama pekerja di Majalengka. Upah Majalengka dikali 2 belum tentu bisa mengejar ketertinggalan di upah Karawang. Sebelah mana keadilannya? Negara ini berdasarkan keadilan, Pak. Keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak ada. Kita masih Jawa Barat, Karawang, Majalengka, Cianjur, semua Jawa Barat. Tapi kenapa upahnya berbeda-beda? Oh, dihitung dari inflasi, ya, pertumbuhan ekonomi. Tapi nyatanya ABM lah yang bisa mencatat sejarah. ABM harus menjadi pencatat sejarah yang baik. Upah murah. Kita harus mencatat sejarah di sini bahwa aliansi buruh Majalengka bisa mendorong upah murah, naikkan upah setinggi-tingginya, minimal di angka 3 juta gitu teman. Sepakat tidak? Sepakat. 18.000 cukup untuk apa Pak? Sangat miris kita dengar. Jujur, ini adalah satu pergerakan. Ini baru 5% Pak. Perwakilan dari setiap perusahaan hanya 10-20 orang. Ketika bupati tetap merekomendasikan sesuai PP 36, olot aja datang ke sini semua. Surah saja babi. Matikan mesin korupsi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang jadi patokan teman-teman. Ketika bupati tetap rekomendasikan upah sesuai PP 36, berarti lebih sayang jabatannya daripada artinya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat, sepakat. Kita lihat, dia lebih mementingkan kesejahteraan kita sebagai rakyatnya atau jabatannya, kawan-kawan. Kita dengarkan, kawan-kawan. Datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sampurasun. Es. Sehat sadayana sehat. Sehat. Kurang sehat naon sakuna. Pana leutik, Pak. Kurang sehat tuh. Kawan-kawan perjuangan dari Serikat Pekerja, saya agak embung mengucapkan aliansi buruh aya buruhan temecak. Kawan-kawan saya hormati perwakilan dari semua perusahaan yang di Majalengka, dari Listek, Suton, Sinwell, mana deh? Diamond, terus Suton. kabeh lah sama Majalengka ya. Guys, kabeh wae lah. Syukur alhamdulillah bisa bersilaturahim, kalaupun silaturahimnya di alun-alun,
tidak masalah, ini menjadi lebih baik, ini alun-alun kebanggaan kita semua. Dan kalaupun nanti turun hujan, mudah-mudahan hujan ini menjadi barokah bagi kita semua, amin. Kawan-kawan saya hormati, sebelum ini saya pun sama disambangi, didatangi silaturahim oleh kawan-kawan juga perwakilan dari pekerja, dan kita juga diskusi ngobrol bagaimana kita membangun Majalengka, termasuk juga membangun Majalengka adalah membangun manusianya, orang Majalengkanya. Itu kita sudah diskusi. Kemudian hari ini juga saya didatangin kawan-kawan silaturahim di sini. Tadinya saya ngomong ke Ajoko urang ngobrol perwakilan anak wae supaya ngenaheun. Embung Salim. Untuk mencak. Geus ayeuna ge saya mencak tapi kudu aman ya. Lamun teu aman lain urang Majalengka. Urang Majalengka lama aman ya. Oke. Mantap. Kawan-kawan, tentang bagaimana kita nanti memutuskan upah minimum di kabupaten, tentunya deadline waktunya sudah dipastikan. Tata carana oge sudah dipastikan berdasarkan aturan. Bener tuh? Kita sebagai pemerintah, siapapun juga masyarakat tidak mau kalau melanggar aturan, tidak boleh, temenan. Nah kemudian kawan-kawan tadi udah tolak aja PP 5 PP 36. Isi salah mending nanya. Ya, dari pasal mending nanya. Jadi PP itu dipandang oleh kawan-kawan itu sebut saja merugikan. Sehingga kita yang namanya pemerintah dijamin wal mungkin mengambil keputusan itu yang merugikan, bahkan komo menyengsarakan masyarakat itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sehingga semuanya itu pasti pakai aturan. Nah, kemudian kita dalam menentukan upah itu dipastikan ada aturan, ada prasyarat. Kawan-kawan lebih tahu dari saya, itu dipastikan berdasarkan rilis dari BPS resmi. Nah, berdasarkan itu kemudian kita sebagai pemerintah karena ingin juga lebih tahu tentang kondisi masyarakat Majalengka, khususnya para pekerja, sehingga kita ingin tetap memakai Dewan Pengupahan kita di daerah. Jadi berdasarkan BPS, kemudian kita berdialog, kita ngobrol dengan perwakilan dari perusahaan, perwakilan dari kawan-kawan juga, kemudian kita diskusi. Sebenarnya kalau kita pemerintah mau saklek, tidak bicara dengan perwakilan dari pekerja pun itu menurut aturan itu boleh, karena bahasanya dapat. Tapi karena kita pemerintah ingin lebih mendengar dan juga ingin kita lebih pendapatan dari masyarakat, khususnya para pekerja yang bekerja di sektor swasta, kita pun ingin mendengar itu dari kawan-kawan, sehingga dalam nantinya pleno pengupahan kita ingin mengundang kawan-kawan. Nah baru kemudian manakala itu kita putuskan upah minimum kita di Majalengka ada plus, tidak hanya saklek seperti apa yang nantinya diputuskan oleh BPS, itu harus berdasarkan musyawarah, mendengar juga keterwakilan dari para pengusaha dan para pekerja. Disitulah kita kebijakan pemerintah daerah ingin mendengarkan, karena kita pun ingin masyarakat ini pendapatannya tinggi. Karena kalau pendapatan masyarakat Majalengka ini tinggi, dipastikan pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekonomi di Majalengka itu tinggi. Otomatis kita sebagai pemerintah, sebagai orang tua dari masyarakat juga ikut terbawa baik, berarti bisa memberikan kesejahteraan ke masyarakat. Kalau upah minimnya rendah, bagaimanapun itu akan berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan per
kapita per orang. Nah, jadi kita ingin mendengar nantinya dalam penetapan itu, kita ingin ada perwakilan dari para pekerja. Nah, menurut kami sebagai pemerintah itu adalah bukti kami ingin mendengarkan dan juga kita berupaya agar kita ada celah bagaimana kita agar upah di Majalengka ini meningkat. Kita dengar pengusaha bagaimana, ada keberatan enggak, kita ingin lebih nih. Saya pastikan nggak mungkin pemerintah, saya pribadi ingin memutuskan upah rendah di Majalengka, tidak mungkin. Tapi karena semua ini adalah harus ada aturan mekanisme kita tempuh. Mestinya tidak ada rapat dewan pengupahan itu bisa. Tapi kita tidak mau, kita ingin dengar. Maaf saya kalau bicara pribadi. Hari ini saya jadi wabub, dulu saya juga sama saya juga pernah sambil kuliah dulu saya pernah jadi kuli lah di perusahaan garmen dan konveksi saat itu, sehingga saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan. Nah ini harus kita kawal bareng, agar gimana upah minimum ini kita naik. Nah kalau urusan layak tidak layak kita relatif, yang penting kita ada kenaikan dan layak. Nah kita ingin bicara di forum itu. Nah jadi mohon maaf kalau kesempatan ini, kalaupun saya hadir di sini tidak bisa memutuskan rupiah karena memang nantinya ada mekanismenya. Nah jadi tolong juga, ayo bareng-bareng kawal melalui perwakilan kawan-kawan nanti di dalam rapat pleno dalam pengupahan nanti. Nah, jadi saya percaya kepada kita semua orang Majalengka taat, tertib, disiplin semua. Jadi dalam rangka menyampaikan aspirasi ini, saya kira kami sudah sangat tahu apa yang diinginkan oleh kawan-kawan dan dipastikan kami pun sebagai pemerintah pasti upah ini pengen lebih sesungguhnya, beneran. Sebab kenapa? Jujur saja, kalau upahnya rendah, ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat Majalengka rendah. Berarti kalau upahnya rendah, kesejahteraan rendah, berarti pemimpin daerahnya tidak berhasil. Itu karena ukurannya itu di daerah manapun itu yang diukur laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah DFB, pendapatan daerah secara global, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakatnya, kesehatannya. Nah dipastikan kalau pendapatan masyarakat rendah, dipastikan kemajuan daerah rendah. Pimpinan daerah berarti gagal. Nah kita menghindari itu. Jadi kalau upah masyarakat ini tinggi, dipastikan pendapatan daerah secara global PDRB, LPE, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita naik, berarti daerah ini maju, otomatis pimpinan daerahnya juga berarti dianggap bisa memanage pemerintah ini dengan baik. Nah jadi sama, tujuan kita sama sebenarnya, cuman semua ada aturan, ada mekanisme, ada prosedur, yuk kita tempuh di musyawarah itu. Nah jadi saya kira itu kawan-kawan, mohon maaf saya menyampaikan hanya secara global dan tidak ada keputusan karena memang bukan di forum ini memutuskan. Nanti ada saatnya dan kita segera, karena rilis dari BPS sudah ada, kita akan segera melakukan rapat-rapat dan kami pun akan mengundang perwakilan dari kawan-kawan. Tapi tolong semuanya tertib, semuanya disiplin, dan yuk mari bareng-bareng berdoa semoga semuanya yang memutuskan hal ini bisa leah manahna, amin. Sehingga apa yang diharapkan kita semua bisa terkabul, amin. Dan tolong juga saya pastikan tadi, Pak Bupati, maaf, salam dari Pak Bupati kalaupun tidak hadir di sini. Sama Pak Bupati juga ingin pendapatan seluruh masyarakat Majalengka naik tinggi. Tapi tolong tempuh prosedur. Kita akan bareng-bareng kawal nanti. Saya kira itu Kang Joko ya dan kawan-kawan, mohon maaf apabila penyampaian tadi kurang berkenan, terlebih
tidak bisa memuaskan, karena memang nanti saatnya di forum resmi kita dalam rapat-rapat pleno akan putuskan. Dan yang perlu garis bawahi oleh kawan-kawan, bahwa kita pemerintah daerah berkeinginan meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk para pekerja yang ada di sektor swasta ini. Namun semuanya harus perlu perjuangan, semuanya harus perlu komunikasi musyawarah di antara kita. Untuk itu jangan putus komunikasi kita antara pemerintah dengan para pengusaha dan juga dengan para pekerja yang ada di sektor swasta khususnya. Demikian, terima kasih. Hapunten kasuhun, akhirul kalam. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tapi kalau upahnya hanya jatuh di angka 2.009.000, habis dan kecil. Serius. Ya kan? Betul. Apakah buruh nggak berhak dulu? Lu jangan punya rumah, makanya biar UMK-nya gajinya cukup.